Aku nanya Juma boleh? Biar kamu dengar ya Demian ya. Dengar. Dulu kau Bang Juma dulu ngomong. Silakan Bang Juma. Ada tiga Tuhan. Ya. Kan aku kalau bisa nggak kalau kalian nanya aku udah jawab, jangan tanya lagi. Kok kalian nggak kayak orang on ditanya terus. Diam dulu Bang Jeff. Bentar Bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Selain daripada Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Waku bekibu fiha hum wal gawun. Maka mereka sesembahan yang mereka sembah akan dicungkirkan kemudian oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat yang telah menyembahnya selain daripada Allah. Wujunu iblisa ajmaun, dan balik iblis semuanya bersama. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka, Allah in kunna la fi dalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika kita hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata, menyembah makhluk ciptaan Tuhan berupa manusia, berupa burung merpati dan seterusnya. Nah, jadi hari ini kehadiran saya di sini, saya dikontak oleh teman, katanya sih ada pasien yang perlu diobati. Mungkin boleh diarahkan mejanya menghadap ke meja saya. Adik yang mau diobati yang mana? Gejala awalnya gimana? Kanker otak stadium 4 nih Bang Zuma. Oh iya, enggak apa-apa. Bagus itu, mudah-mudahan masih bisa disuntik biar sembuh. Nah, sedangkan keadaan yang terjadi, keadaan yang terjadi di atas kertas di Bible, contoh misalnya nih Ibrani berapa itu? Ibrani 2 nomor 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan manusia Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ini Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, yang disempurnakan kemudian. Nah, bagaimana ada Tuhan disempurnakan oleh Tuhan lain? Itu gimana ceritanya? Coba, yang mana yang pasien di sini? Alfi, di Slebes atau yang mana? Oji. Paman. Oji. Jeb. Ya, silakan Jeb. Bagaimana bisa Tuhan kamu itu disempurnakan oleh Tuhan saya? Coba. Gimana itu ceritanya? Itu berbicara nubuatan Yesus disempurnakan ketika dia menjadi Mesias. Ketika Yesus menjadi Mesias, dia itu menjadi utusan atau anak Allah yang dinubuatkan menjadi Mesias, yang akan disalibkan, mati dan lalu bangkit. Itu yang disempurnakan. Di mana dinubuatkan ya, kemudian ada Tuhan disempurnakan? Tuhan itu kan gelar untuk kepenguasaan, bisa merujuk ke manusia, bisa merujuk ke ilahi, sang ilahi. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena memang dia itu firman-Nya Tuhan atau pikirannya Allah. Karena ketika dia menjadi manusia, dia harus disempurnakan dulu sesuai nubuatan. Dia harus diurapi dulu, dibaptis, lalu menggenapi nubuatan menjadi manusia sempurna, yaitu mati lalu bangkit. Itulah kesempurnaan kemanusiaan, keilahian Yesus. Apakah saudara tahu bahwa bukan hanya Yesus satu-satunya firman yang menjadi manusia? Nggak ada lah orang Yesus itu logosnya Bapa itu sendiri. Emang apa? Mana firman yang manusia? Jadi yang lain ini dicipta dari mana? Berbeda pribadinya Bapak. Kalau yang itu kan kenyataan keberadaannya itu kan sesungguhnya dia. Saya tidak tanya. Apakah Yesus satu-satunya yang bermula dari firman? Enggak, dia itulah firman itu sendiri. Bagaimana ceritanya dia itu adalah firman itu sendiri? Bukankah diterangkan di dalam dia itu bukankah karena di dia dalam kekal bersama Bapa. Makanya dikatakan dari 1 ayat 1. Anda ngerti arti firman kekal? bersama-sama dengan Bapa. Anda itu mengerti artinya arti firman kekal? itu sudah kekal. Jadi Anda mengerti? Gini Bang Juma. Firman itu bukan ciptaan. Firman itu sudah ada kekal bersama Bapa. Firman bukan ciptaan. Yesus? Iya. Yesus gimana? Yesus bukan ciptaan, dia itu kan firman. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, berarti dagingnya itu dari mana dagingnya ini?
Itu Daging namanya Yesus. inkarnasi gitu ya. Kita tahu adalah Tuhan itu maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja. Dia yang merupakan firman yang maha kuasa, dia menambahkan kodrat kemanusiaan menjadi daging manusia. Anda baca Karena dia maha Kolose kuasa. dulu. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia mengambil rupa hamba. Ya, dia mengambil rupa hamba sebagai rupa manusia. rupa hamba yang ada ini ciptaan atau bukan? Dia mengambil rupa ciptaan, tetapi pribadinya itu adalah Allah. Berarti Anda sudah menjawab, bukan? Dia mengambil Rupa ciptaan. Nah, ini rupanya ciptaan Iya. atau bukan? Mengambil rupa, tetapi bukan jadi ciptaan, karena kan pada hakikatnya dia adalah Allah. Kenapa Anda mengatakan dia bukan ciptaan sementara Yohanes 1 nomor 14 firman menjadi daging? Iya, menambahkan kodrat daging, yaitu manusia. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu ciptaan. Yesus terus sudah ada sejak kekekalan. Yang ketika di kejadian itu daging. Di kejadian dia sudah ada. Daging. Yesus sendiri yang ngomong, aku sudah ada sejak Abraham ada. Abraham lebih dulu Adam lebih dulu daripada Abraham, jauh ribuan tahun. Masih kalah dia. Bahkan Salomo berkata di dalam Amsal 8, aku ada sebelum langit 3 garisnya. Ini yang kita bahas mengenai daging, Tuhan daging. Mana demikian? Demikian takut balik lagi dia. Tuhan daging yang bayi itu ciptaan. Kamu menyembah ciptaan Tuhan berupa dagingnya. Mengambil rupa ciptaan, menambahkan kodrat ciptaan. Apapun bahasa yang kamu pakai untuk menyembunyikan identitas makhluk yang kamu sembah, Bung, tetap aja dia ciptaan. Anak bayi yang kau sembah itu adalah ciptaan. Atau daging busuk yang keluar dari kubur hidup kembali itu juga adalah ciptaan. Mau lari kemana? Tapi kan hakikatnya tetapi Yesus kan hakikatnya dia itu pencipta. Dia kan nggak bisa. Di kejadian kan Anda. Yesus sudah ada di perjanjian lama. Apa hakikat itu dulu? Menurut saudara hakikat itu kenyataan yang sesungguhnya. Hakikat itu dan menurut KBBI kenyataan yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu kenyataan sesungguhnya itu dia adalah Allah dan juga manusia. Dia dua hakikat. Berarti kenyataan yang sesungguhnya itu kan Anda sama dengan Yesus kan? Betul nggak? Ya, manusia, tetapi kenyataannya dia juga Allah karena dia berasal dari Allah. Dia itu Allah. Bagaimana Anda mengatakan kenyataan dia itu adalah Allah sedangkan kenyataannya dia adalah manusia? Dia memberikan nyawanya sendiri. Dia bangkit. Dia bangkit sendiri. Manusia mana yang bisa membangkitkan dirinya sendiri? Itu nggak nyambung itu. Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2, Yesus itu dibangkitkan, dia adalah hamba Allah. Lalu Anda lihat kemudian di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Iya, tapi kan Yesus sendiri yang bilang, aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Kamu tahu kan Allah itu maha kuasa? Tidak ada itu Tuhan diambil kan nyawanya, saudara. Tuhan itu tidak bernyawa. Tuhan itu yang bernyawa itu makhluk. Agar supaya makhluk ini hidup, dia diberi nyawa. Tuhan itu tidak bernyawa. Tuhan itu maha hidup. Berbeda. Kalau Tuhan itu kan bagi kalian kan itu ya sesembahan. Kalau bagi Kristen Tuhan itu artinya penguasa. Bagi Yesus Tuhan itu adalah penguasa dan yang disembah. Ya. Sekarang Tuhan itu haruslah Allah. Saudara, Anda mengatakan bahwa hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Paham tidak Anda kalau Yesus itu keadaan sebenarnya apa? Manusia dan juga Allah. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi hakikatnya adalah manusia? Coba. Karena dia maha kuasa, mampu menjadi apa saja. Nggak bisa, bukan maha kuasa bisa menjadi apa saja, bukan begitu. Kalau nggak bisa jadi apa saja itu bukan maha kuasa, Bang Juma. Itu namanya apa ya? Kalau yang Anda katakan maha kuasa itu bisa jadi apa saja, berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis. Tapi untuk apa? Bukan masalah untuk apa, kok Anda batasi? Tadi katanya Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Berarti Tuhan Anda bisa jadi kutu, bisa jadi bakteri, kuman, gitu.
Iya, untuk apa? Bisa nggak kamu menjawab untuk apa? Kok bertanya untuk apa? Ini bukan masalah untuk apa atau untuk apa. Ini masalah pernyataan saudara, Tuhan Anda bisa menjadi apa saja. Nah sekarang kalau begitu adanya. Kalau Tuhanmu nggak bisa jadi apa saja. Coba Tuhan saya Tuhanmu tidak nggak bisa jadi apa menjadi. saja. Tuhan saya maha kuasa. Contohnya mak kuasa apa? Bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa, karena kalau jadi manusia berarti dia tidak kuasa lagi. Kalau nggak bisa berarti nggak mak kuasa, Bang. Cuma gimana sih logikanya, Bang? Sekarang begini, pertanyaan saya sederhana nih untuk Anda. Kenapa Yesus kemudian berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Karena itu berbicara kodrat kemanusiaannya. Loh, karena dia itu tadi, secara kelayan harus satu bersama Bapa. Bukannya tadi Tuhanmu maha kuasa jadi manusia dia? Itulah kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, dia kehilangan kekuasaan. Iya, karena Yesus itu memang sepenuhnya manusia, Bang Juma. Dia menjadi hamba, tetapi secara keilahian, kodrat ilahi, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa bangkit sendiri, menyembuhkan orang sakit. Alamak, terkait mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, itu membuktikan dia utusan Tuhan, sesuai dengan kesaksian Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ya, iya, Yesus utusan, nggak salah. Apakah Tuhan utusan? Ketika menjadi manusia, Yesus diutus, tetapi kenyataannya diutus oleh siapa? Diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapaknya. Loh, yang mana? Yang katanya Tuhannya itu cuma satu. Mana ceritanya nih? Berarti karena mereka secara keilahian, mereka satu. Kok mereka kayak agama pagan? Kok mereka? Emang ada dua oknum, ada oknum Bapa, ada oknum Firman, yaitu Yesus. Oke. Jadi ketika Tuhan Anda menjadi anak bayi, yang mengatur alam semesta ini siapa? Sang Tritunggal, Bapa bersama Firman dan Rohnya. Bagaimana Bapak bersama Firman? Bukankah Firmannya sudah jadi bayi? Iya, tetapi Firmannya nggak sampai di situ aja. Kan Bapak itu adalah Maha Kuasa atau transenden. Lelucon ini Anda dapatkan dari mana? Firman itu telah menjadi bayi. Firman telah jadi bayi. Masih ada firman lain? Ya. Cadangan? Masih ada? Ada? Masih ada bisa dengan firman. Ketika Yesus menjadi manusia, firmannya juga ada di surga. Mati nih. Ini lelucon apa lagi nih? Nggak bisa dipisahkan gimana? Kalau Anda Yesus sendiri ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca Yohanes 8:29. Apa isinya? Ya baca. Yohanes 8 nomor 29. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Jelas itu. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat. Mereka dia tidak Bapa itu ada dua oknum, dua pribadi. Bagus. Dua pribadi kan? Terus kenapa Anda mengatakan satu? Kenapa Anda mengatakan satu? Satu dalam keilahian. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan satu dalam keilahian? Aspek apa yang bisa kita lihat dari Yesus sampai dia bisa dikatakan ilahi? Sementara dia manusia. Mana aspek dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus sendiri ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Oh, itu iblis. Yang awal dan yang akhir. Itu iblis. Jangan Anda bawa ke situ dulu. Itu setan. Jangan gitu lah. Cuma masa bilang itu Alkitab kami iblis. Lu bukan Alkitab Anda iblis, bukan Bible Anda iblis. Tapi oknum yang berbicara dalam Wahyu 1, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Tuhan, bukan Yesus. Itu iblis, dan saya bisa buktikan. Yesus, kok gitu? Orang Yesus kayak ngomong melalui wahyu dari Nabi Yohanes. Saudara, memang iblisnya ngaku Yesus. Karena Yesus memang sudah menubuatkan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu. Mana datanya? Yang gitulah Bang Juma. Mana datanya saudara, yang ngomong itu iblis? Oke, silakan Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Kok pindah-pindah satu ayat dulu lah. Anda kan bertanya, mana datanya kalau yang datang Alfa Omega, akulah yang hidup, akulah yang telah bangkit, bahwa itu adalah iblis. Kan Anda minta datanya. Silakan Anda baca tuh. Aku kasih datanya. Itu kan dari pewahyuan Nabi Yohanes. Nabi Yohanes kami mengaku dia itu nabi. Saudara,
Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan pada saat Yesus menyampaikan firman, tidak ada itu ucapan akulah Alfa dan Omega. Itu firman baru yang dihantar oleh Yesus KW. Pahami dulu itu. Makanya aku suruh baca Matius 24 Ya udah, nggak apa-apa, itu iman nomor 5. Anda. Loh, kok iman saya? Itu iman fakta Anda. real. Tapi kan Itu secara- real. Itu real. Enggak. Itu real. Saya berbicara secara berdasarkan iman dalil. Kristen yang udah dikanonkan, karena kami percaya Yohanes itu adalah nabi kami nggak percaya itu iblis. Masa Ya, nabi kami silakan Yohanes itu aja. bohong? Bagaimana mungkin kemudian pengikut iblis mau mengakui bahwa dia adalah iblis, dia menyembah iblis? Bagaimana mungkin? Iblis yang datang kepada Paulus itu diusir oleh Paulus. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Pindah-pindah satu lah Bang Juma. Dari Paulus, dari mana segala saudara, macam. makanya itu kita belajar Bible itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jangan Justru aku yang comot-comot. udah belajar dari Kejadian. Kalau Emang Bang Juma Anda ngerti kitab? Coba, bisa nggak aku uji Kalau- Bang Juma? Buktinya Anda menangis ketika saya menjelaskan. Loncat sini, loncat sana. Nangis? Kenapa? Karena saya telah Orang membaca kamu yang semuanya. loncat-loncat kok, bukan aku. Betul. Justru karena saya telah membaca, sudah menamatkannya dan menghafalkannya, maka saya dengan mudah memberikan pengajaran kepada saudara. Pendeta nggak bisa, dia harus buka Bible dulu. Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Begini. Saudara baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5 dulu, silakan. Matius berapa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5, silakan. 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ya, sebenarnya sampai nomor 30 itu. Satu ayat dulu ya, jangan pindah-pindah kemana-mana. Itulah Jawab kalau kepada Anda mereka. tidak belajar Bible, beda dengan saya yang belajar Bible beda. Silakan Anda baca. Aku udah belajar Bang Juma. Kalau aku nggak belajar, mungkin aku udah jadi Islam. Kalau nggak ngerti aku. Silakan saudara Anda Jawab baca. Yesus kepada mereka, waspadalah Ya. supaya jangan ada orang yang mensesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Ya. siapa Mesias palsu itu? Coba, siapa Mesias palsunya? Siapa yang pernah datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Mesias? Yang Gak datang ada. Oh, Yesus sendiri yang ngomong pada Paulus. Yesus naik ke langit. Setelah dia naik ke langit, ada lagi orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Betul? Siapa? Siapa yang ditemui Paulus di padang gurun? Ya, orang Yesus sendiri kok. Yesus sendiri. Kan ada ayatnya Yesus sendiri yang Yesus sendiri menemui Paulus. Kasihan Ini aku Delok. kasih datanya ya. Kasihan Delok. Sejak kapan Yesus berbohong? Yesus pada saat itu sudah terangkat ke langit atau belum? Ya, Yesus itu kan adalah Allah. Dia bisa saja kapan datang aja. Di sinilah keeroran Kristen. Yesus sudah terangkat ke langit, duduk di samping kanan Tuhan. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Dia kan Yesus Tuhan. Dia bisa aja kapan datang. Disitulah errornya kamu, kawan. Inilah errornya kamu. Saya bertanya, dia duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa dan tidak akan pernah turun sebelum kedatangannya yang kedua. Kata siapa? Kata Yesus. Maka muncul Itu pertanyaan yang berbicara datang. keilahiannya. Ilahi Bahwa Bapa lagi. itu setara dengan keilahian Yesus. Ilahi lagi, setara lagi dengan Tuhannya. Inilah pekerjaan iblis. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi ada yang setara dengan dirinya, coba? Hanya iblis yang ingin Ya, menyetarkan karena dirinya dengan Yesus hanya sendiri yang ngomong, hanya iblis Bapa dan bermuliakanlah aku, maka aku akan mempermuliakan engkau. Berarti mereka sama-sama mulia, sama-sama setara. Nah, itu kan lucu kan? Yesus berdoa kepada Bapaknya dibilang setara. Hanya iblis yang ingin menyetarai Tuhan, betul? Betul? Karena secara keilahian, Yesus merupakan pikirannya Bapa itu sendiri. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus pikiran Bapa, sedangkan Yesus tidak tahu hari kiamat, bahkan berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan untuk berkata-kata dari Itu dirinya secara sendiri. kemanusiaan. Loh, tadi Itu katanya secara pikiran secara Bapa. keilahian. Tadi katanya pikiran Dia tahu. Bapa. Loh, kalau pikiran Bapa berarti dia maha tahu kan? Iya, Maha tahu. Nah, kenapa Yesus kemanusiaan dia tidak kenapa- mau memberitahu? Loh.
Dengar, Yesus sendiri yang inilah ngomong. tabiat iblis. Yesus sendiri yang Inilah- ngomong, aku akan waspadalah, aku akan datang kembali kedua kali. Masa dia yang Kedua datang kali. kedua kali nggak tahu? Kapan Yesus datang? Kedua kalinya itu kapan? Waspadalah, dia nggak akan ngasih tahu. Katanya waspadalah. Dia akan aku datang kedua kali. Oke, kapan kedua kalinya dia datang? Kapan itu terjadi? Ya nggak mau ngasih tahu, kalau nggak kasih tahu nanti dia bisa keburu Sudah tobat datang atau manusia, belum datang? keburu jadi kiamat, Sudah nanti apa datang namanya? atau belum datang? Jadi perang nanti Sudah antara datang? agama seberang. Sudah datang? Sudah datang atau belum datang? Datang sebagai manusia, kedua kali Iya. belum untuk menghakimi. Untuk kedua kalinya belum datang. Iya belum datang. Jadi yang datang, yang sudah datang kepada Paulus itu siapa? Itu teofaninya Yesus. Coba nih. Saudaraku, sekali lagi saya Itu katakan kan kepada coba saudara. yang bertemu Yesus itu, yang bertemu Paulus itu terang nggak? Terang atau wujud Terang. manusia? Terang memang, terang. Kayak kalau terang, terang Gimana? itu kan teofani, bukan Yesus sendiri. Kalau Yesus sendiri nanti datang dalam bentuk manusia. Wow. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lalu kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa membangkitkan orang mati? Hei, Anda baca Matius 24 nomor 24, baca pelan-pelan. Sebab Mesias palsu. Kenapa ketika kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa bertobat, bisa melakukan banyak mukjizat, bisa melakukan pekerjaan rasul Tuhan, bahkan sampai rela sampai mati dia itu kenapa kalau bukan Yesus gimana lagi? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Anda Itu meragukan dengan kuasa dari apakah Yesus. apakah Anda meragukan kehebatan iblis ketika iblis Yesus aja dicobai? Yesus Iblis gak dicobai oleh berkuasa. Iblis gak berkuasa. Ya kamu percaya iblis berarti? Bukan, ini Bible Anda yang mengatakan. Dengar. Iblis mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 6, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kok iblis? Itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Kok iblis menghujat loh Bang Iblis. Juma, hati-hati. Iblis yang Di berkata dalam di Matius dalam 28 ayat 18, Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Segala Bagus. kuasa di bumi dan surga sudah Bagus. diberikan Bapa kepada aku. Bagus. Bukan kamu gimana Oke. parah kamu Oke. bilang Yesus iblis. Oke. Teman-teman yang ada di atas maupun di Gomal, saya mohon izin minta tepuk tangannya dulu. Saudara kita sudah mengakui bahwa Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu adalah orang yang keluar dari kubur yang berkata itu, yang kemudian dikatakan itu adalah Yesus. Sedangkan ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Dan bukan hanya kuasa tapi juga diberikan kemuliaan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan iblis. Berarti yang keluar dari Kamu buka kubur. lagi. Matius 28 itu Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Itu ngomong kepada murid-muridnya. Saudara, saya mau tanya. Duluan Yang mana? mau bahas yang mana? Matius atau Markus? Matius atau Lukas? Sabar. Duluan mana perkataan yang muncul di Matius 28 atau yang ada di dalam Lukas 4 nomor 6? Duluan mana? Ya ketika Yesus dicobai ya iblis duluan ngomong karena iblis itu kan Mantap pembohong. sekali. Mantap Ya sekali. iblis kan pembohong. Oh berarti iblis itu menurutmu nggak pembohong ya? Sabar dulu. Betulkah Jawab dulu. iblis? Jawab dulu. Sabar dulu. Menurutmu iblis pembohong atau enggak? Sabar dulu. Iblis pasti pembohong. Itu pasti pembohong. Ya udah, Pasti. kamu Nah, ngakui kan? Sekarang apakah Yesus pernah dipelonco oleh iblis? Yesus itu dipelonco, diospek, dikibulin, dipermainkan oleh iblis. Pernah nggak? Ya kan itu kan emang hakikatnya seperti itu, penjahat, pembunuh, Saya penipu, tanya pembohong. lagi. Ya itulah iblis. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus ini dipelonco, diospek oleh iblis? Kutanya dulu. Pernah atau tidak? Ya ketika Yesus disalib pun itu pekerjaan iblis karena iblis itu hakikatnya pembunuh. Kenapa? Berarti Anda sudah Ya, mengakui. memang Yesus kan Hey. dibunuh oleh pekerjaan iblis. Gimana Oke. sih Bang Juma? Kalau nggak ada iblis ya nggak. Berarti Anda sudah mengakui bukan bahwa yang berkata di dalam Apa? Lukas 4
segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya Tadi kepada siapa tadi kan saja aku yang udah kukehendaki. nanya, iblis pembohong nggak? Kamu ngaku iblis pembohong nggak? Pembohong iblis itu. Ya udah, berarti di Lukas itu memang iblis pembohong. Nah sekarang kalau dia Anda katakan Ngapain pembohong, dipercaya iblis yang pembohong? tunggu. Sekalipun iblis pembohong, tapi apakah iblis ini punya kuasa? Nah, kalau berbohong berarti jawabannya tidak. Iblis tidak punya kuasa. Oh, berarti Anda mengatakan Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12:31, Emang Yesus itu adalah iblis atau penguasa. bukan? Kan Yesus bukan Saudara. iblis. Bukan. Gimana? Yesus berkata bahwa iblis Nggak nyambung Bang Juma. Yesusnya berkata bahwa iblis telah diberi kuasa. Kok Anda mengatakan iblis tidak punya kuasa? Ganti pemain Yesusnya lah. yang Nggak nyambung. Coba siapa namamu yang lain? Gak nyambung Bang Juma. Masa bilang Yesus iblis? Orang beda kok. yang kamu sembah yang datang di dalam Matius 28 itu iblis yang mengaku Yesus. Berbeda dengan Yesus Itu yang dengar. Itu Yesus yang ngomong langsung disaksikan oleh para rasul, para muridnya sebelum Iya, dia naik Paulus dan kan. bangkit. Paulus Yesus sendiri yang Paulus in the gang. ngomong. Gimana sih Bang Paulus Juma in the lu? gang. Fitnah Hey, mulu. dengarkan saya. Sekali-sekali jangan sombong dengan kebodohan kamu. Yesus berkata di Enak dalam sombong. Yesus berkata di dalam cerita yang disusun oleh Lukas, bagaimana kemudian iblis berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kata iblis. Yesus terangkat ke langit. Oke? Setelah itu. Nah, kemudian ada yang keluar dari kubur. Ucapannya sama. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa di dunia? Bukankah kerajaan Yesus itu di langit? Kekuasaannya Yesus di langit, bukan di bumi ini. Yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Berarti yang keluar Balik dari kubur lagi. itu siapa? Iblis itu kan pembohong. Mana betul dia berkuasa? Loh, buktinya dia mampu menyesatkan kamu. Itu kan karena ulah manusia melalui iblis. Lah, bukan. Yesusnya yang berkata bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Datang kepadamu mengaku apa? Mengaku Yesus dan berkata apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya nggak? Enggak. Berarti Yesus pembohong kalau begitu. Yesus bukan pembohong. Orang Yesus Loh, adalah tadi- kebenaran kok pembohong. Tadi kamu mengatakan kamu nggak percaya. Gimana Yang ini? mana ayat yang mana sih? Yang ayat yang Iya. mana? Yang tadi Matius 24 nomor 4 nomor 5 yang kamu baca itu, Cak Ayu. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat, akan banyak orang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus Iya. kepada murid, berarti kamu percaya akan datang Yesus palsu Ya, dan kalau Yesus menyesatkan banyak sendiri yang orang. ngomong ya percaya. Berarti akan ada setelah Yesus muncul Yesus palsu mengaku Kristus. Betul? Mana dalilnya Yesus palsu? Yang ketemu Yesus ke Paulus itu mana dalilnya Yesus palsu? Ada enggak? Bang Juma Enggak, ngomong. akui dulu saudara bahwa akan ada Ya, Yesus palsu iya, aku akui. Kristus. Ayat itu Oh, benar. bagus. Yesus Oke, yang oke, ngomong, oke. waspadalah, Oke. akan ada Mesias Oke. palsu. Ya. Oke, Nah, oke. sekarang kasih saya data bahwa yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu. Ada enggak? Oke, baik. Baik. Bisa enggak? Sanggup enggak? Sabar dulu saudara. Tenang. Kita dulu 10 detik. 1 2 3 4 atur nafas. 5 6 7 8 9 10. Oke, Anda sudah tenang? Pertanyaan Anda sangat bagus. Silakan Anda buka Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Silakan Anda buka. Habis itu kalau Anda sudah buka, biar saya hafalkan Matius- sama Anda. Matius berapa? 24 nomor Ayat. 23 sampai nomor 26. Anda yang baca, Gimana? Anda yang Gimana baca. ya gurunda kalian ini nggak nyambung? Matius Anda 23, bertanya. 24 ayat. Coba. Anda
Apakah ada bukti bahwa yang datang kepada buktinya? Bentar, paketku datang. Bentar ya, 2 menit paketku datang. Iya, silakan. Ini Alfi sediakan ambulan kalau dia pingsan gitu. Anda, saudara kita ini kan Ambil napas 2 menit. Saudara kita ini kan bertanya, adakah data bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu? Datanya jelas, lengkap, akurat. Matius 24, nomor 23 sampai nomor 26. Itu datanya. Baca silakan. Ya, jangan malu-malu pakai ambulans, itu udah standby kok ambulansnya. Bentar. Naikkan dulu yang lain kalau enggak. Bentar ya, aku masih ada berapa bang? Bentar. Ya, tolong dibantu dulu Alfi, kasihkan napas buatan dulu. Waduh, Masih dapat Alfi buatan, Bre. cuman ready ada Oh ya, keranda. ada ini. oksigen, nggak usah napas buatan. Oksigen Nggak aja. ada oksigen, ada keranda. Ambulansnya isi keranda doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beliau teman kita? Min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Wakubakibu fiha hum wal gawun. Wa junudu iblisa ajma'un. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Allah in kunna lafi dalalin mubin isnusawwikum birabbil alamin. Wa ma adallana illa al-mujrimun fama lana min syafi'in. Subhanallah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa iyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, ini saudara kita bertanya mana buktinya yang datang itu adalah Yesus palsu. Nah ini sangat lumayan ya kalau misalnya teman-teman Kristen kita itu mau jujur mengakui bahwa Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Ketika mereka mengatakan, ya betul, saya percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ini artinya saudara Kristen kita itu membuka diri untuk belajar. Tapi kalau dia membohongi kemudian data itu, menolak data itu, artinya yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya orang tersebut ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Karena mereka tahu dalilnya ada, tapi mereka mengatakan enggak ada dalil itu. Nah, tapi saudara kita ini sudah mengakui bahwa betul ada Yesus palsu yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Islam datang kemudian menolong. Saudara, yang kau sembah menurut kamu itu Yesus, yang selama ini kau gaung-gaungkan namanya, itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus asli ketika di yaumul hisab nanti, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun, kata Allah. Pada hari manusia dikumpulkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, apa yang mereka sembah tadinya di dunia akan menjadi musuh bagi mereka saat itu. Dan yang mereka sembah itu menolak pujian-pujian yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus yang mereka sembah akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, ini yang terjadi nanti. Ini yang terjadi nanti. Makanya Allah mengatakan fakubakibu fiha hum wal ghawun. Mereka yang disembah oleh orang-orang kafir
dijungkirkan bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berarti memang ada di atas muka bumi ini yang menyembah iblis. Makanya Yesus pun berkata demikian. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi sembahanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sembahanmu tersebut. Yesus mengatakan ada yang menyembah iblis. Al-Quran pun mengatakan ada yang menyembah iblis. Nah makanya saudara Kristen kita itu memasang perangkap untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Trinitas, Tritunggal dan seterusnya. Itu perangkap menipu Allah dengan mengatakan Trinitas. Kenapa dia mati? Oh itu sisi kemanusiaannya. Tapi dia tetap ada keilahiannya. Nah itu cara menipu itu hebat, luar biasa. Tapi bagi orang berakal akan sampai kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, bukan konsep dari Tuhan, bukan konsep dari para nabi. Nah, makanya apologet Islam ini personilnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen kita dari cengkraman iblis. Oke, mungkin Cak Ayu sudah monitor. Silakan. Ya Bang Jeff, udah monitor Bang Jeff? Bentar, 2 menit. Ya kalau butuh buatan kabari Bang ya. Iya. Bang Juma, lu jangan menghujat lah. Lu ngomong apa sih? Saya tidak menghujat. Lu juga kalau dibilang lu pakai micet lu marah. Enggak lu. Pakai micet. Apa itu? Micet apa? Maksudnya saya pakai umi mican maksudnya. Micet itu mie dan cat gitu. Apa? Mie yang dicat. Oh. Ya jadi Al-Quran menjelaskan ya teman-teman sekalian. Min dunillah, selain daripada Allah. Hal yanzurunakum aw yantasirun. Dapatkah mereka menolong kamu? Maksudnya, bisakah Yesus menolong kamu? Bisakah patung yang kau sembah menolong kamu? Bisakah setan iblis menolong kamu? Itu maksudnya Al-Quran tuh. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 93. Min dunillah, selain daripada Allah, dapatkah sembahan-sembahanmu itu menolong kamu? Atau sembahan-sembahanmu itu menolong diri mereka sendiri? Nggak bisa, nggak dapat. Makanya Al-Quran bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai nabiku Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 12:49? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu yang aku katakan. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbukum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya diusir mereka. Nah, ketika orang-orang penyembah Yesus ini nanti di padang mahsyar mencari sembahannya bernama Yesus, si iblis mereka tidak temukan. Yang datang kepada Paulus itu mereka nggak temukan lagi karena sudah ada di neraka lebih dulu. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu sudah mereka temukan. Satu-satunya oknum yang mereka temukan bernama Yesus. Hanya Yesus anak Maria yang rasul itu. Mereka datang. Yesus, ya paman, lu siapa? Loh, bukankah kami dulu di dunia menyembah dirimu? Bernubuat pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu. Bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus yang manusia itu? Hei, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Padahal orang ini sudah
memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bahkan bermukjizat pakai nama Yesus loh. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Yang kalian sebut-sebut ketika kalian bermukjizat itu adalah Yesus, tapi bukan Yesus saya. Yesus saya ada di langit. Yesus yang kau sembah itu, yang selalu menolongmu dalam segala hal itu adalah iblis sang penguasa dunia. Makanya banyak orang-orang itu bermukjizat, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena iblis. Iblis mampu. Jangankan melakukan hal seperti itu, iblis itu jagonya, iblis itu. Yesus aja yang adalah nabi diobok-obok sama dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun lalu mencobai dia. Coba, Yesus dibawa kepada gunung yang paling tinggi oleh iblis. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci yang paling tinggi. Lalu diperlihatkan kerajaan dunia. Iblis itu hebat. Hebat iblis itu. Nah, setelah Yesus Nabiullah alaihi salam terangkat ke langit, apa kata Lukas 4 nomor 13. Ketika itu iblis tak mampu mencobai Yesus. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Yesus berkata dalam Yohanes 12:31. Apa kata dia? Saatnya dunia dihukum. Sebab dunia telah dilemparkan. Nah, strategi penyaliban ini terjadi kemudian. Pengganti Nabi Isa alaihissalam masuk ke alam kubur, ke liang lahat. Yang keluar adalah iblis yang dilemparkan. Inilah yang kemudian mulai penghukuman terhadap dunia. Lahirlah ajaran untuk mengajarkan menyembah kepada sosok yang keluar dari kuburan. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Kalau seorang Kristen sudah sampai pada level mengusir setan bermukjizat, wow, itu kekristenannya itu sudah hebat sekali tuh. Tapi kenapa masih diusir? Boleh nggak diatur lagi itu host, mau debatnya lagi? Coba, aku lagi ada sibuk ini. Oh, ada kegiatan. Boleh, sebentar malam juga boleh. Ya udah, ntar malam aja ya. Ntar kabarin aja host. Mana Demiannya? Ya. Mana Demiannya? Kenapa dia lari? Kamu itu nggak framing, nggak hidup kali. Orang lagi pamit mau mandi kok. Memang kalau mandi lari itu. Kalau ada Demian gue naik. Kalau ada Demian gue naik ya. Kabarin ya. Sekarang kau udah mabok di sini, nggak bisa lagi. Enggak. Demian sudah terselamatkan dari lingkaran. Dia udah keluar dari lingkaran itu. Nggak apa-apa. Kalau emang dia udah memilih imannya sendiri nggak apa-apa. Aku cuman pengen nanya aja, ngobrol aja, diskusi. Yaudah nanti malam aja ya, kabarin aja ya. Nanti kita lanjut diskusi tadi ya. Jelasin dulu itu loh. Itu mengatakan bahwa Yesus yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu ya. Kita bahas lagi ya nanti ya. Iya. Oke, thank you ya semua. Kenapa bukan sekarang lo jelasin lo? Keganteng lo. Dia udah kasih nolnya. Aku ada urusan ini. Ya berarti kau yang mau lari, Demian nggak lari, kau yang lari. Nggak lari aku, makanya nanti aja giliran orang lain kau bilang lari, giliran kau tidak. Lah, Demian. Masa aku harus tunjukin aku kegiatan apa? Ya, masa Demian tunjukin dia mandi? Enggak bisa, ini aku ada urusan ini. Berarti kau lari, bohong kalau kau ada urusan kau lari, nggak bisa menjelaskan. Kau lari. Terserah, pokoknya nanti malam ya, nanti malam. Iya. Oke, thank you semua. Jangan kipas kok dong. Kalau orang lain boleh dia framing, kalau dia sendiri, kena lagi kan lo. Inilah apa yang kau ucapkan itu berbalik ke kau. Ada pasien baru silakan. Sabianus, Eva Mariam, silakan. Eva Mariam, Sabianus, silakan.
naik diam-diam baik. Hujan di gunung kah, Dinda? Aman? Enggak, aman. Oh berarti senam sore-sore itu orang di situ, mantap itu kalau